Halo dulur, selamat datang di My Day United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini ada berita yang sangat bagus bagi kita semua terkait proses di bursa transfer. Ini kabar paling bagus sejauh ini ya teman-teman menurutku. Langsung aja. Untuk berita yang pertama, melansir dari Fabrizio Romano, West Ham menyetujui kesepakatan untuk mengontrak Aaron Wan-Bissaka dari Manchester United. Tes medis sudah dipesan pada hari Minggu untuk AWB. Biaya akan berada di sekitar 15 juta pound sterling. Manchester United mengizinkan AWB untuk melakukan perjalanan untuk menyelesaikan kepindahannya. Akhirnya setelah sekian lama kita menunggu kepindahan Aaron Wan-Bissaka. Akhirnya sang pemain sepakat untuk pindah ke West Ham United. Ini akan menjadi titik balik bagi Manchester United ya, proses transfer di hari ini. Bagaimana tidak, lamanya proses negosiasi tentu akan mempengaruhi para pemain Manchester United untuk beberapa minggu ke depan. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk minggu ini harus ada pemain yang terjual mengingat untuk proses di bursa transfer kurang sekitar ya 3 minggu lagi. Jadi Manchester United harus gerak cepat kalau ingin menjual pemain maupun mendatangkan pemain. Dan menurutku kepastian dari Aaron Wan-Bissaka ini adalah hal yang sangat positif bagi Manchester United. Tentu seperti yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, keluarnya Aaron Wan-Bissaka akan berpeluang untuk mendatangkan pemain baru. Nice, berita pertama yang sangat bagus sekali. Lalu untuk berita yang kedua, masih bersama Fabrizio Romano. Here we go. Manchester United menyelesaikan kesepakatan untuk mengontrak Noussair Mazraoui dari Bayern Munchen. Biaya transfer sebesar 15 juta euro dan 5 juta add-ons selalu menjadi pilihan bagi Mazraoui untuk bergabung setelah Aaron Wan-Bissaka keluar. Aaron Wan-Bissaka pergi ke West Ham dan Mazraoui menandatangani minggu depan di Manchester United dengan kontrak 5 tahun. Kesepakatan akan mencakup opsi tambahan tahun. Negosiasi oleh agennya Pimenta, dokumen dan perjalanan sedang disiapkan. Ten Hag menginginkan Mazraoui seperti dulu ketika bekerja dengannya di Ajax dan sekarang juga bisa membantu sebagai bek kiri saat dibutuhkan. Nice, berita kedua yang sangat bagus sekali. Ini pemain memang ya pemain yang sudah pernah bekerja dengan Erik ten Hag dan menurutku ya kita sudah pernah membahas Noussair Mazraoui dan membandingkan dengan Denzel Dumfries. Kalau bicara soal Noussair Mazraoui, untuk penguasaan bola tentu dia lebih bagus dan dia juga bisa diplot sebagai bek kiri, apalagi untuk posisi tersebut para pemainnya sudah tidak bisa diharapkan ya, maksudku kayak Luke Shaw ternyata sudah lewat masa prime-nya, beberapa kali cedera, lalu Tyrell Malacia apalagi. Dan Harry Amas menurutku pemain akademi yang masih terlalu dini untuk menjadi pemain reguler ya di Manchester United di tim senior. Jadi kesepakatan dengan Noussair Mazraoui ini adalah kesepakatan yang sangat bagus bagi Manchester United, apalagi dari segi harga juga terjangkau, 15 juta euro. Nah, ya mungkin yang perlu digarisbawahi ya track record cederanya selama di Munchen ya. Nah, ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh Erik ten Hag nanti ke depannya, karena ya seperti yang kita tahu tempo permainan di Premier League ini sangat tinggi. Jadi ya harus benar-benar bisa menjaga kebugaran sang pemain. Kesepakatan yang bagus ya. Keren lah. Lalu yang terakhir, Manchester United menyetujui kesepakatan untuk mengontrak Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen.
Bayern menerima kondisi awal Manchester United untuk memasukkan Aaron sebagai bagian dari total paket yang senilai 50 juta euro. 45 juta euro untuk biaya sang pemain, 5 juta add-ons, dan juga pembayaran akan dilaksanakan selama 3 tahun sebagai langkah penting bagi Manchester United. Matthijs de Ligt akan menandatangani kontrak 5 tahun ditambah opsi 1 tahun. Semua sudah diatur untuk kapan dia akan diberi izin untuk bepergian. Mazraoui dan de Ligt hanya ingin Manchester United sejak bulan Juni. Selalu sabar menunggu hampir 2 bulan untuk kesepakatan ini. Wow. 3 kesepakatan yang resmi dalam satu waktu, menurutku ini hal yang luar biasa ya bagi Manchester United. Bagaimana pada akhirnya Manchester United bisa melakukan kesepakatan dengan Bayern Munchen maupun dengan West Ham. Karena seperti yang kita tahu, ya sebenarnya ini bukan beritanya sangat mengejutkan, tapi bagaimana hasil akhir dari proses negosiasi ini yang menurutku sangat layak untuk diapresiasi. Karena apa? Karena ya dari bulan Juni, ini dari bulan Juni loh bro, maksudku Matthijs de Ligt ini dari awal bahkan masih ada rumor terkait Jared Brandwhite, tapi harga overprice. Lalu Matthijs de Ligt ini di awal-awal pembukaan bursa transfer juga sudah dirumorkan akan datang ke Manchester United, dan sang pemain terus bersabar menunggu sampai akhirnya benar-benar deal. Ini seperti berita Sofyan Amrabat pada waktu itu ya. Dia sangat sabar menunggu untuk datang ke Manchester United, dan akhirnya karena keseriusan dan komitmen dari manajemen akhirnya bisa mendatangkan sang pemain. Apalagi Matthijs de Ligt ini bisa menjadi pelengkap puzzle bagi Erik ten Hag untuk lini belakang ya. Syukur-syukur kalau nanti bisa ditandemkan dengan Lisandro Martinez, otomatis lini belakang MU akan semakin solid. Dan untuk posisi bek kanan ada Diogo Dalot, dan di posisi bek kiri nanti bisa Noussair Mazraoui, karena Noussair Mazraoui ini ya cukup serba bisa ya sebagai pemain di lini pertahanan. Apalagi kalau Ten Hag ingin membangun serangan dari bawah, sudah ada Andre Onana yang secara ball possession sangat bagus, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, dan ada Noussair Mazraoui di sisi kiri. Lalu untuk umpan-umpan crossingnya di depan nanti bisa langsung dimakan oleh Joshua Zirkzee maupun Garnacho dan Marcus Rashford. Menurutku ini untuk lini pertahanan bisa jadi solusi yang bagus ya kalau Manchester United ingin bersaing di 4 besar pada musim depan. Jadi ini langkah awal yang bagus menurutku. Kedatangan 2 pemain baru dan Manchester United berhasil menjual Aaron Wan-Bissaka. Karena apa? Karena ya berita ini sudah beredar selama berminggu-minggu, tapi masih belum ada kepastian, dan finalnya adalah hari ini, malam ini. Ini ya angin segar bagi kita sebagai fans Manchester United ya tentunya. Dan harapannya 2 pemain ini yang punya riwayat cedera cukup lama, semoga ketika di Manchester United tidak jadi langganan BPJS dan bisa main konsisten di Manchester United. Ya ini kabar yang sangat bagus ya bagi Manchester United. Tinggal menunggu para pemain ini bisa bergabung dengan tim utama Manchester United dan saling beradaptasi agar sistem atau skema dari Erik ten Hag ini bisa sama-sama diterapkan oleh semua pemain. Seperti itu. Keren. Ini gimana ya? Maksudku ya teman-teman kan tahu sendiri terkait berita ini kan sangat, setiap hari itu selalu ada aja kendalanya. Ya masalah harga lah. Lalu untuk kesepakatan ini yang perlu kita garis bawahi. Nah kembali lagi, para pemain yang didatangkan ini untuk proyek jangka panjang. Jadi rata-rata pemain yang didatangkan ini kontraknya 5 tahun plus tambahan 1 tahun. Lalu untuk Aaron Wan-Bissaka kan dia seharga 15 juta juga kan. Jadi untuk keuntungan dari Aaron Wan-Bissaka ini digunakan untuk pembelian Noussair Mazraoui.
Sedangkan untuk Matthijs de Ligt yang total paketnya seharga 50 juta, itu pembayarannya dicicil 3 tahun, sama seperti Joshua Zirkzee. Ya, menurutku ini kesepakatan yang cukup cerdas ya dalam mengelola keuangan di Manchester United. Sangat layak diapresiasi bagi tim manajemen yang sekarang di bawah Ineos. Menurutku ada banyak perubahan secara negosiasi, ya beda jauh lah dari era sebelumnya gitu. Dan harapannya semoga kedepannya bisa terus seperti ini ya Manchester United ya. Jadi di bursa transfer tidak mudah dibodohi dan tidak mendapatkan pemain yang secara harga overpriced tapi kualitas biasa-biasa saja. Oke, itu dulu untuk pembahasan dan berita baik bagi kita sebagai fans Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.